Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara kepulauan yang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki ciri produk khasnya masing-masing sebagai simbol dari adanya kemajemukan Indonesia. Kualitasnya juga tentu unggul dan layak untuk dipasarkan hingga ke luar negara. Namun saat ini dalam layanan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, 70% produk katalognya terisi dari hasil barang ekonomi kreatif milik negara lain. Sedangkan untuk produk ekonomi kreatif lokal yang terdapat dalam katalog tidak sampai 100%. Hal ini menunjukkan preferensi masyarakat akan barang lokal masih kurang. Penelitian ini, generasi Z diharapkan mampu mengembangkan rasa cinta tanah air, ide-ide atau gagasan yang unik diharapkan mampu dimiliki oleh generasi Z sehingga kualitas produk dalam negeri terus berkembang. Hal ini mampu membuat produk dalam negeri dapat memiliki nilai tidak hanya pada warga lokal maupun warga asing. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu purposive sampling, di mana narasumber dipilih secara acak, namun menargetkan pada narasumber yang termasuk generasi Z dengan tahun kelahiran berada pada interval 1997 sampai 2012. Peneliti melaksanakan penelitian dengan teknik mewawancarai narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik yang diangkat. Peneliti menyanyikan 6 buah pertanyaan yang wajib dijawab oleh narasumber. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan nama narasumber, yang kedua adalah usia narasumber, yang ketiga adalah apa saja produk dalam negeri yang narasumber ketahui, yang keempat adalah apa saja produk luar negeri yang narasumber ketahui, dan yang nomor 5 adalah diberikan 2 buah gambar produk tas dalam negeri dan tas luar negeri. Narasumber diwajibkan memilih produk mana yang lebih disukai serta menyampaikan alasannya mengapa memilih produk tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir adalah berdasarkan fakta pada data Kementerian Perindustrian, penggunaan produk dalam negeri belum dilakukan secara maksimal. Masih banyak pemasaran produk UMKM yang tidak maksimal proses penjualannya. Menurut narasumber, perlu atau tidak Indonesia memberhentikan impor produk luar negerinya? Kecenderungan pemakaian produk dalam negeri dan produk luar negeri berdasarkan pengetahuan narasumber mengenai produk dalam negeri dan produk luar negeri. Penelitian juga menggunakan teknik perbandingan produk 1 dan produk 2 untuk melihat kecenderungan pemakaian produk dalam negeri dan produk luar negeri oleh narasumber. Produk 1 adalah produk dalam negeri, sedangkan produk 2 adalah produk luar negeri. Sebagian besar narasumber tidak dapat membedakan mana produk dalam negeri dan produk luar negeri. Mereka kecenderungan memilih berdasarkan selera penampilan fisik. Hasil wawancara yang telah diperoleh telah membuktikan bahwa generasi Z telah banyak mengetahui dan menggunakan produk dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi mereka sendiri untuk mengetahui dan menggunakan produk luar negeri yang sesuai dengan selera mereka. Berdasarkan hasil wawancara, banyak dari mereka yang didapatkan telah mencintai produk dalam negeri dengan menggunakan banyak produk dalam negeri di kehidupan mereka sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang membawa mereka untuk setiap hari melihat dan berkomunikasi melalui media sosial yang dituntut mereka untuk mengetahui beberapa produk luar negeri. Selain karena branding, produk luar negeri juga menawarkan produk-produk yang berspesifikasi terbaik pada kualitas produk mereka, yang lebih memiliki branding daripada produk dalam negeri, yang sebagian besar hanya dikenal oleh masyarakat di dalam negeri ini saja. Berdasarkan diagram 1, didapatkan bahwa sebesar 69% narasumber meliputi narasumber 1, narasumber 3, narasumber 4, narasumber 5, narasumber 7, narasumber 8, narasumber 9 memilih produk 1 dikarenakan desainnya lebih simpel, warna tas tidak mencolok, terlihat lebih besar sehingga dapat diisi beraneka barang. Sedangkan 31% narasumber meliputi narasumber 2 dan narasumber 6 memilih produk 2 dikarenakan narasumber 2 menyukai produk tas yang kecil dan minimalistis, serta narasumber 6 menyukai produk 2 karena detailnya lebih rapi daripada produk 1 dan lebih simpel. Minimal produk yang kita miliki ini brandingnya harus dikenal dan harus disampaikan ke masyarakat kita sendiri. 9 narasumber generasi Z Jalan Tunjungan mengungkapkan tanggapannya mengenai urgensi P3DN dan sebesar 78% dari mereka memilih untuk tidak memberhentikan impor produk luar negeri, namun mengurangi impor produk luar negeri yang sesuai dengan tujuan program P3DN Bangsa Indonesia
serta meningkatkan kualitas dan branding produk dalam negeri agar tujuan P3DN dapat terwujudkan. Dengan sebesar 22% meliputi narasumber 2 dan narasumber 9 memilih untuk memberhentikan impor produk luar negeri di Indonesia dikarenakan ketakutan akan generasi muda zaman sekarang tidak menghargai produk dalam negeri. Sekian dari video kami. Maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Bye. Bye.